Semua orang yang hidupnya baik memiliki satu kesamaan. Mereka memiliki sense of self atau subjektivitas yang sangat kuat. Lalu bagaimana agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih memiliki kendali atas diri sendiri? Simpan baik-baik 10 kalimat berikut ini. Pertama, saya tidak lagi berdebat dengan siapapun. Karena setiap orang hanya bisa melihat masalah dari batas pengetahuannya sendiri. Jika ada orang berkata bumi itu persegi, cukup jawab, "Wah, hebat sekali," dan hemat energimu. Itu bukan berarti kamu setuju, melainkan kamu sedang membebaskan dirimu sendiri. Memisahkan diri secara emosional sesederhana itu. Kedua, di dunia burung gagak, angsa pun dianggap bersalah. Ketika kamu sadar bahwa kamu dan seseorang tidak berada di frekuensi yang sama, cukup tersenyum. Itu bukan kalah, melainkan hatimu sudah cukup stabil dan tidak lagi membutuhkan pengakuan orang lain untuk membuktikan diri. Ketiga, ketika melihat tembok orang lain roboh, jika tidak bisa membantu, setidaknya jangan mendorongnya. Itu sudah merupakan kebaikan, bukan berarti cuek, tapi itu batas minimal kebaikan yang bisa dilakukan semua orang. Jika tak mampu menolong, setidaknya jangan menambah kekacauan. Keempat, ritme hidup setiap orang berbeda. Ada yang memasak mie instan 3 menit, ada yang merebus sup 3 jam. Bunga punya musim mekarnya, manusia punya waktunya sendiri. Jangan memakai jam orang lain untuk menjalani jalanmu. Kelima, jika kamu bisa minum teh, berjalan-jalan, bepergian, atau makan hotpot sendirian, selamat. Kamu sudah mencapai tingkat kenyamanan hidup tertentu. Kesendirian sejati bukan soal fisik, tapi tentang kemandirian batin. Di saat itulah kamu bisa mendengar suara hatimu sendiri. Keenam, orang yang terlalu keras dan keras kepala seringkali hidupnya lebih pahit. Ranting kering patah saat diterpa angin kencang, sedangkan air bisa mengikuti arus dan kembali tenang. Kelembutan adalah bentuk kekuatan yang lebih cerdas. Ketujuh, jangan takut sakit. Dan jangan mengeluh pada nasib. Selama itu bukan penyakit yang mengancam nyawa, mungkin itu hanya pengingat agar kamu meninjau kembali gaya hidup atau kondisi emosimu. Kedelapan, dalam hidup, jangan terlalu memaksakan diri menjadi serba bisa. Orang yang terlalu memaksakan diri seringkali di usia tua justru kesehatannya terganggu. Ini bukan berarti menyerah, tapi mengingatkan bahwa kesehatan adalah kartu truf yang lebih penting daripada pencapaian apapun. Jangan terus menguras diri secara batin. Kesembilan, terlalu ngotot tidak ada gunanya. Tahu cara beradaptasi adalah kebijaksanaan. Keteguhan itu rasional dan melayani tujuan, sedangkan keras kepala seringkali emosional dan hanya ingin membuktikan diri benar. Jika kamu merasa sedang bertindak karena gengsi, saatnya berhenti. Kesepuluh, kekuatan sejati bukanlah menaklukkan dunia, melainkan mampu mengelola kondisi batin sendiri. Pada akhirnya, berada di tingkat batin yang sehat dan hidup dengan tenang adalah satu-satunya tujuan. Sebenarnya semua kalimat ini menyampaikan hal yang sama. Kembalikan dirimu pada dirimu, dan kembalikan orang lain pada dirinya. Saat kamu mulai bertanggung jawab atas perasaan dan pilihanmu sendiri, rasa kepemilikan atas diri akan tumbuh. Ingatlah, mencintai diri sendiri yang sesungguhnya adalah menjadi dirimu sendiri sepanjang hidupmu.